warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana biirsali habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul qurril muhajjalin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan wa taraham ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para syara'ir yang mungkin ada hadir pada hari ini, yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai. Para ulama, warasatul anbiya yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai. Lebih-lebih hari ini kita bersama-sama dengan pengurus Yayasan Damsanak di bawah pimpinan rombongan Bapak Profesor Dr. Paudi Asri, yang kita sudah sangat mengenal dengan beliau, nama beliau, kampung halaman beliau lawas sudah. Tapi hanya hari ini ketemuan tahun Presiden. Pak Guruan banyak murid Sidin. Pak Guruan murid Sidin. Kenapa karena Sidin ini adalah mantan rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dahulu ngarannya IAIN, wah ini ngarannya UIN. Ya Allah, alhamdulillah beliau bisa berhadir bersama rombongan kita. Bapak Camat Paramasan, atau yang mau ini beliau, Bapak Kapospol Kecamatan Paramasan. Tadi ada Bapak TNI tadi, yang beliau di luar kayaknya. Kita hormati juga Sidin dari Koramel. Pembakal Paramasan bawah kalau salah menyambatnya. Pembakal Paramasan bawah yang sama-sama kita hormati, kita bangga-banggakan. Beliau adalah pemimpin kita. Sudah kita mendengar sambutan beliau, sangat bermakna bagi kita, sangat banyak manfaatnya untuk kita sebagai persaudaraan umat beragama di permukaan bumi ini. Alhamdulillah beliau memberikan fatwa-fatwa kepada kita bagaimana kita bertoleransi beragama. Para ulama yang tidak mungkin ulun sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, para mu'allaf dan sanak ulun mu'allaf sebarataan hari ini yang berhadir pada hari ini, ulun bangga dengan kehadiran pian-pian barataan. Menyakawa mu'allaf hari ini jangan berikan dahulu, ulun hendak bergambar lawan pian. Ya Bapak Jilan, hendak bergambar ulun kenang-kenangan, kayaknya hendak ulun buat di Facebook. Bahkan mungkin kena bisa keluar di koran Banjarmasin Pos, atau mungkin bisa kena keluar di Indosiar seiring dengan sinetron Ikatan Cinta.
Dan sadar ulun Allah amin yang ada awal kita ada ulun nak foto-foto lawan biar baradaan. Amin. Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, nang kada mualaf pun nak foto lawan terjadi masalah. Kalau kita mengirim mau pun kalau ada mualaf kan nak foto juga. Ada apa? Ada foto berduaan ada apa? Masya Allah. Kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah mengumpulkan kita di tempat ini di Islamic Center yang sudah merupakan bangunan yang representatif di daerah kita ini. Alhamdulillah. Yang tadinya oleh Bapak Pembakar sudah dijelaskan ini dibangun atas gagasan atau jeripaya daripada almarhum Bupati Kiai Haji Khalilur Rahman atau Guru Khalil, beliau sebagai Bupati Kabupaten Banjar. Maka luar biasa. Ulun hari ini ceramah menginspirasi kalau tidak turun bakal gereja. Beliau walaupun ada duit sidin tapi gagasan sidin. Sampai pembakaran lah. Pembakar, camat, ya Allah. Gagasannya itu sudah luar biasa. Walaupun gak ada duit sidin mau membangun, tapi gagasannya, ayo kita bangun. Ini kita bangun tempat ibadah. Ini merupakan amal jariyah yang akan mengalir terus pahalanya kepada orang yang punya gagasan gitu. Nah, cara maksudnya memperkenalkan diri baru lagi. Ulun nih hanya datang ke sini tadi Pak Camat ke Tapon. Ya Pak Camat hanya biasa ke sini sih belum Pak Camat teh. Ulun baik untuk di daerah Ramasan hanya hari ini atau malam ini kawas singgah gitu. Tapi mau lewat-lewat, ulun lewat aja kadang-kadang ke Batu Licin, kadang-kadang ada ke Batu Licin. Dan insya Allah ulun malam minggu akan mengisi acara Maulid Tua di Batu Licin. Kalau kada salah tepatnya di Masjid Baitur Rahim, kalau kada salah di wilayah Pelajau Batu Licin. Malam minggu, jadi hari Sabtu ulun insya Allah lewat di sini lagi. Insya Allah hari Sabtu lewat di sini lagi. Bila hendak melihat ulun berdiri di pinggir jalan. Namun mengawai ada apa lagi singgah, cuma baris buyung. 2 liter sih kurang. Baris buyung 2 liter seorang kan. Ulun alhamdulillah hari ini. Sebenarnya kalau ulun dikatakan berceramah hari ini, ya ulun di hadapan para pakar-pakar luar biasa. Beliau ini adalah pakar-pakar Islam. Beliau ini adalah orang-orang yang berjuang untuk Islam. Beliau ini adalah orang yang sudah luar biasa ilmu pengetahuannya untuk Islam. Jadi kalau ulun berceramah hari ini, ulun rasa kelitiran di Tuhan. Karena di Tuhan menggelitir itu dia ada 3 macam. Untuk padahal manggetar lintuhun itu ada 3 macam. Kalau ada salah nih orang berkisah. Yang pertama, lintuhun itu bisa menggetar karena ceramah di hadapan para tuan guru. Ini banyak tuan guru hari ini. Bisa menggetar lintuhun. Yang kedua, lintuhun menggetar ceramah itu biasanya orang nikah mah ada di pangulung. Menggetar gitu. Nang ketiga itu bisa lintuhun menggetar pengantin hanyar pamulaan masuk ke dalam kalambur. Iya kan? Bujur kan? Menggetar lah hari. Menggetar. Jadi ulah sedikit saja. Ulah hanya mengungkapkan rasa kegembiraan hari ini bersama-sama lawan pian barataan. Bersama-sama lawan pian hari ini ulun merasa gembira. Segembiranya kita, bagaimana kita bergembira. Ujar pembakar tadi, alhamdulillah umat Islam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di Islamic Center ini sampai melimpah keluar, sampai ada yang duduk di luar. Ini sebagai pertanda bahwa kita ini sangat memperhatikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Kegiatan keagamaan kita pada hari ini bukan remeh, bukan sembarang kegiatan, tetapi kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah kegiatannya para ulama-ulama kita sejak zaman dahulu, yaitu memperingati lahirnya junjungan kita, penghulu kita, orang yang kita harapkan syafaatnya karena di akhirat sesudah kita mati. Orang yang sangat berjasa dengan kita sebagai umat muslim, sebagai manusia di seluruh dunia, sangat berjasa. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad sangat berjasa terhadap manusia di seluruh dunia? Dalam kitab hadis kursi Allah mengatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jujurkah? Ya kakak kanakan dah. Nah, jangan kada income nak kayak abah kada menukar motor. Iya lah. Jangan kada income nak kayak abah kada menukar motor. Ada aja bang duitnya, cuma hendak nang lain. Cuma karena income nak kan. Sian abah melihat income. Bahano berjalan kehujanan bersepeda motor melihat ikam, jaka kade ikam abah kada menukar motor. Itu pertanda bahwa abah itu sayang lawan anak. Allah mengatakan dalam hadis kursi, jikalau tidak engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Artinya alam ini ada langit, ada bumi, ada pohon-pohonan, ada sungai, ada pancur, ada batu, ada angin. Itu alam gelap. Allah menciptakan semuanya itu karena Nabi Muhammad SAW. Begitu sayangnya Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagai pernyataan sah, kurang sayang lawan bini kayak apa? Oh, ngapa aja bini hantam tukar ada. Jangan bini anak jangan bini lawan laki pak. Nang laki manggil nang bini manggil laki pak. Nang laki manggil bini mam. Pak tukarakan pak. Bune lanang kayak kulikar bijak. Tadi jangan lagi aku mau ngumpulkan duit, ngumpulkan duit. Atau di hari hujan tatap mengering. Ngumpulkan duit. Sayang ya bon ini akhirnya tak kumpul juga duit. Tulah kandangan, tulah betul licin mencariakan amas tahun ini. Akhirnya dapat kulikar bijak. Karena sah. Jadi kita ini kagak nonton terus lawan Nabi Muhammad. Nah, mahabbah tadi kita. Oh, berarti lah jasanya Nabi Muhammad terhadap kita ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu berdoa setiap kali habis sembahyang, berdoa setiap kali ibadah di tempat-tempat manapun Nabi Muhammad berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan umat, mendoakan manusia. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian. Jadi kita ini hendaknya mengikuti Nabi Muhammad itu teladani Nabi Muhammad. Coba lihat Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tentang toleransi, supaya sampai anak toleransi dulu. Ada mau putar pun satu dua kali mau putar. Apa tadi? Ada bertoleransi.
BRT Oto le RNC bertoleransi. Kalau kita berbicara tentang toleransi, Nabi Muhammad itu jagaunya toleransi luar biasa. Beliau bertetangga dengan orang yang bukan Islam, tapi kada pernah cekcok lawan orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam pun kada pernah dia mencekcok lawan Nabi Muhammad. Bahkan ada disebut dengan zimmi, orang yang kada Islam tapi berbuat baik kepada orang Islam. Nabi Muhammad mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani hasamtuhu wa man adzani hasamtuhu yaumal qiyamah. Ulun bapak dia bila salah ulun tanggulakan. Sidin orang alim, ulun minta lancang mengisahkan hadis dia datang sidin kalau salah ulun kena ulun dikoreksi. Nabi mengatakan man adza zimmiyan, barang siapa mengganggu orang yang tidak Islam tapi dia baik dengan orang Islam, bertetangga dengan orang Islam dengan bertetangga yang bagus, kada pernah saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin, agamaku, agama pian, tapi jangan saling mengganggu. Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa umat Islam yang mengganggu orang yang kada Islam yang baik, maka kata Nabi Muhammad dia akan bermusuh dengan aku. Ayo. Berarti Nabi Muhammad menjaga perasaan orang yang kada Islam. Jangan coba-coba mengganggu orang yang kada Islam. Selama ia masih berbuat baik lawan kita, jangan diganggu, jangan dimusuhi. Nabi Muhammad kan mengatakan seperti itu. Ada hadisnya, man adza zimmiyan faqad adzani. Kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, kita jangan melanggar. Makanya tadi jangan bakalan jangan bermusuhan, saling kita bertoleransi. Inilah toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wa man azani fasamtuhu yaumal qiyamah. Kalau ini sudah menyakiti hati kepada Nabi Muhammad, kayaknya akan bermusuhan dengan aku di hari kiamat. Jadi kita baik-baik, bertetangga bagus. Kayak ulun tadi, ulun tadi bapander lawan salah seorang dalam sana kebetulan inya bukan agama Islam. Ulun pandiran tadi besukan tadi. Pandir, akhirnya apa? Bapandiran. Oh, baru tahunan bapandiran. Nah, pernah ulun dapatkan, ulun biar lawas mudah-mudahan anak mencari bulan dak. Lawas pada sudah anak mencari bulan dak. Karena landak ini menurut kisah, landak inilah yang mengulah takutan orang Sumatera lawan orang Kalimantan. Ada orang Sumatera di sini, minta maaf. Minta maaf lah. Ada nih orang Sumatera, Ini Bapak Jaya ini orang tampilan. Okay. Tapi orang Banjar juga, biasanya bahasa Banjar, ya lo boleh kayak. Bahasa Banjar juga, ya lo boleh. Nah kayak kekaluan sedikit. Ya, jadinya Pak kau. Jadi dulu anak bulan kisah orang Sumatera, orang Kalimantan. Berdatang apa kalah hianat berhari itu di zaman ini moyang kita, di zaman berumur kita berdatang daripada timur kita berhari. Lalu orang Sumatera itu mengirim telapak gajah ke Kalimantan. Noh, binatang kami jangan pernah dilawan-lawan. Telapak gajah, kemudian gana apa yang ini sama telapak gajah. Anak dulu, minta maaf ada mata belakang ini. Ujuk orang Kalimantan, ngapa namu kirim jualnya? Telapak kambing halus.
Talapak sampai genap talapak gajah juga. Saya kira anak bahayatan nih. Kenapa talapak? Kenapa nanti kirim? Oh jangan talapak. Amun hendak bertanding talapak samaan kalah dapat gajah. Karena talapak gajah itu paling ganas sudah. Yalah. Aja orang Kalimantan kita mengirim bulu lendak. Nah, kirim ke Sumatera bulu lendak. Nah, ini andi kami ada binatang yang bulunya kayak nih, kenalnya. Ya, Paras semua. malihat orang Sumatera, aku ingat yang bulu lendak. Malihat orang Sumatera, amun bulunya agak kayak nih, kayak apa telapaknya? Halus benar. Gajah itu telapaknya kayak terbangnya telapaknya gajah. Bulunya halus saja. Ini bulunya kayak apa telapaknya? Itu kisah yang di jurang kali jadi kita bungkus orang Kalimantan. Ada sekalinya amun sawak kayak ini bulunya, kira-kira telapaknya tuh kenapa ada daun? Allah Akbar. Itu ngarannya kalah boleh. Jadi ulah hadir tadi diberi hendak anak turun tadi, kepentingan toleransi kalau nah jangan aku kanang-kanangan mulai hendak memberi impian bulu lendak yang sudah lawas hendak di bulu lendak. Gak senang apa manfaatnya bulu lendak? Kenapa? Hendak bener Kalau yang penting kita coba bini dua ada. Alhamdulillah. Itulah kita bertoleransi karena toleransi itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita umat Islam yang sudah kita kadung menjadi orang Islam turutilah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Malam tadi sudah belum berjalan di Bulahong. Barangkali banyak orang ngomong Bulahong hadir malam tadi. Asini hadir pula. Mendengar kisah Bulahong tadi. Nabi Muhammad itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat bagus. Nabi Muhammad mempunyai akhlak budi pekerti yang patut kita contoh. Dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri pribadi Nabi Muhammad SAW terdapat contoh tauladan yang sangat bagus kita turuti. Sebagai apa aja kita akan menuruti Nabi Muhammad pasti menjadi orang yang bagus. Nabi itu biar dalam kehidupan rumah tangga tenang. Nah sebagai laki itu bagus amal itu Nabi Muhammad. Sidin kada sesuruh-suruh bini kan. Dalam berjanji dikatakan Nabi itu yang simuna'lahu wa yarka'u sawbahu wa yahluku syatahu fi khidmati ahlihi bisiratin syariyah. Nabi itu sendiri rumah Sidin itu hakon menjahit sandal seorang. Amun dipasang gak Sidin itu pagar menjahit seorang Sidin. Amunnya baju Sidin itu rantas menjahit seorang. Amun Sidin hendak memarah susu kambing, ya hendak minum susu atau hendak memarah susu kambing, memarah seorang Sidin. Udah suruh ini. Bagus setelah laki menurut Nabi Muhammad. Jangan suruh bini. Makanya binian amun tapa laki itulah laki pian tuh nama menurut Nabi Muhammad tuh nyaman benar dari binian. Nyaman benar. Ini laki bilang bini kayak jumus. Datang. Ulah kan teh. Datang teh bini mau makan penyusup. Ambaran. Kebanyakan gula. Kalau akan sama bini. Kebanyakan bini kan tak gesek-gesek kalau anak kita tahun laki. Anak mampunya gula tak boleh uyah.
Mendihirup punya laki. Kenapa makan masih pulang? Kita tadi manis nih masih pulang. Jangan jadi yang ketemu tanah lawan laki. Apa laki nang kayak tuan Belanda. Nang bini kayak jumus. Kasian bini. Jadi lalakian naik udah memadahkan lawan pian. Kalau lalakian nang menuruti Nabi Muhammad, jangan terlalu kesusuruhan lawan bini. Nah itu terus dengarkan di bini yang lalakian naik. Bot, malam ini gak perlu ceramah di mana? Biar bibi yang suka benar di sana. Dasar bujur itu kelakuan Nabi Muhammad SAW. Jangan suruh-suruh gini. Anda menggantung ke lampu, seorang anak murid, gantung ke lampu seorang, mengibah ke lampu, ibah ke lampu seorang. Jangan suruh-suruh gini. Tapi aman yang memang gawian bini, ayo kayak misalnya pada tapas gawian bini, ayo asal bini pada tapas, cuma jangan tahu benar sama teman bini pada tapas buat semuaan kawan ada bini, apa aja dibuat, kayak ada apa baju dibuat, tapi dibuat, sandal dibuat, tapal dibuat, sepatu dibuat, di bini Allah ya Pak. Itu akhlaknya Nabi Muhammad di dalam rumah tangga. Nabi Muhammad itu kasih sayang kepada anak-anak. Anak-anak binian lagi. Kalau hari ini malah anak-anak binian. Tapi karena di akhir ceramah awas. Jangan nama-nama ini sudah ulang. Ini kita agama Islam itu agama yang ada keseimbangan. Kalau laki itu disuruh jangan menggunakan bini, agama Islam ada menyuruh laki bini harus taat lawan laki. Ada keseimbangan. Agama Islam itu agama keseimbangan. Ujian bahasa keren Pak ini. Ulun belajar lawan orang ahli bahasa. Itu agama yang punya balance antara perempuan lawan laki-laki. Ada keseimbangan. Kalau laki jangan sesuruh-suruh lawan bini. Allah. Jadi ujian Nabi Ikam jangan bandos. Inggih Rasulullah ini luar biasa. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW kada mau memaksakan, karena agama Islam agama yang dibangun bukan paksaan. La ikraha fiddin, tidak pernah memaksa orang untuk masuk kepada agama Islam. Ini akhlak yang kita turuti, akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai lawan Nabi Muhammad karena kalau urusan akhlak fiddin, ini orang yang cinta itu dua macam aja. Kenapa mati cinta? Karena bisa karena kabungasannya, bisa karena kebaikannya. Ya Allah, ini kita cinta tuh dua macam aja. Karena orang mati cinta benar lawan kawitan, karena kawitan itu baik lawan kita. Mulai lagi halus melihara kita, mulai didianakan kita dipelihara oleh orang tua kita, sampai orang tua kita melahirkan antara hidup lawan mati. Sampai kita dipelihara, diberi pakaian, ditukarakan pakaian, ditukarakan baju kafe, diulahkan rumah, ditukarakan kendaraan dan sebagainya. Walaupun kawitan kita ada munas, kawitan kita ada langkar, tetap kita cinta lawan kawitan kita. Kenapa? Li'ihsanihi, karena baiknya orang tua terhadap kita. Wujud melaku. Nah kedua, kenapa kita cinta kepada seseorang? Lijamalihi, karena kabungasannya. Cinta benar, aku dicinta benar lawan artis. Ada yang cinta lawan Syahrini lagi ya. Ada Syahrini nya nggak tahu. Ada yang cinta lawan Dewi Parse. Ada yang cinta lawan bintang film Ikatan Cinta. Ada yang cinta lawan Sahrul Khan. Padahal judul amun cinta lawan artis itu cinta nggak ada berbalas. Orang cinta lawan artis biar nih orang mulahong nih orang banjing nih cinta lawan artis. Anu betamuan di Banjar kena biar lawan artis, ada juga artis di Persik datang ke Banjar biar bersalaman lawan artis. Di Persik ulun nih orang banjing nah ulun
kita melawan pian. Apa jadi persib? Ya, jadi persib. Siapa kawannya? Siapa kau? Rupanya di persib orang keluar. Ada tahunya. Ada tahunya. Tapi kalau cinta lawan Nabi Muhammad, cinta lawan Nabi Muhammad itu cinta yang berbalas. Kita hidup ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita mati. Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, akan aku berikan kepadamu nang apa aja nang ikam kehendaki. Nang apa nang ikam hendak dari lawan ikam Muhammad teh. Ujian Nabi kada ulun kada akan senang hati ulun ya Allah. Ulun kada akan gembira hati ulun ya Allah. La arda wa wahidun min ummati minan nar. Ulun kecuali umat ulun beradaan masukkan ke dalam surga, hanya ulun senang. Berarti sini sayang lawan kita. Nah kita pandang, sayang lawan siden, cinta lawan siden. Nah bila kita cinta lawan siden, yang pertama turuti akhlaknya Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Nah mulai hari ini kita coba akan ringan-ringan aja dulu. Misalnya kita mengangkat banyu, namun tangan bersih aja, nginum lawan tangan kanan. Itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tangan kiri. Kecuali misalnya kada kawal digunakan tangan kanan, kita nginum lawan tangan kiri. Menyuap nasi lawan tangan kanan. Sebelum kita makan, ucap Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita begawi apa aja, menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah Nabi. Nah ringan-ringan aja dulu. Biar tak menoleh sampai ke padang getah. Menoleh kalau sini. Ada pian orang anak sarik lawan ulun. Nya ulun kan lebih ulun ni menoleh ni kewian nak ada mau maju. Mbak Ya. Ini menurut kamu kan? Anak saya dulu. Manurih ini dulu gawian nak ada mau maju. Anak saya. Ada awalnya ya. Orang gawian kami umroh mulai dari ini kami di sini manurih saja. Nah, alhamdulillah. Ujar ulur maaflah, on piak. Piak itu biasa manurih sambil maju. Amun manurih sambil maju, patah lah dingkurih. Pasti lo undur manurih itu. Jadi manurih itu kada mau tuh, dia nang maju, kada mau amun maju patah lah dingkurih. Itu artinya bahaya diwan. Cuma ulun himungnya kurang kurih itu deh. Tapi ulun di ujung biar gawian kada mau maju. Insya Allah sehari itu penghasilan saim 2M. Maksudnya saimbir 2M. Enggin, ulun biasa kawan ulun Pak Bodie waktu di Banjar, ini mulai di Banjar. Kawan ulunnya apa ngarannya? Ulun ada berisi kawan di satu tripol. Karena tripol itu kebetulan mempercayai ulun untuk memimpin. Mungkin Pak Bodie asli tahu itu kawan ulun ngaran sidin Haji Izzuddin Dani. Itu ada basic telepon namanya PT Hani Aulia Wisata. Itu setiap umroh, setiap haji plus ulun nang diminta untuk memimpin jamaahnya itu. Pas Ampaka, perjalanan Ampaka Wirajang situ melalui Pulau Getah. Pulau Getah. Uji di sini. Bujur gawian orang manurih dia. Orang gawian manurih aja di sini Pulau Getah nih. Cuma penghasilan orang sehari itu saim 2M. Majar. Aku haji cuma isi tripal haji umrah kada saking 2M sehari. Bingung kawan. Alun kisahkan ujalun kada saking 6 miliar kada. Maksudnya saking 2M itu sakimber 2 ember. Ibu sekalian yang berbahagia.
Pian hendak mengikuti sunnah Nabi itu hendak manurih itu mulai manurih. Bismillahirrahmanirrahim. So, lagi manurih. Ini tak itu aja dulu. Hendak manurih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntung manurih. Habis selesai melawan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja dahulu biar sudah menjadi umat Islam yang luar biasa. Itu sunnah Nabi. Kan sebanyak-banyak itu aja dulu. Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah orang yang suka menyenangkan hati orang lain. Di antaranya amun para rumah misalnya beetaran nang apakah? Jelas. Biar manggangan lah hari ini. Wadah di sini. Aku kan apa manggangan? Anak manggangan pol, manggangan kulir bener ya. Nah, ayah bisa manggangan juga kayak biar hari ini ulun banyak masih manggangan nih. Ulun ada pisang anom. Ulun ada lah pisang anom nih lawan jagung anom. Nah, ada sudah menukar dari iwak garing. Kayaknya juga kayak belum ada deh. Itu sunnah Nabi, beetaran. Jangan pamalar, jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang bakhil, jangan jadi orang yang pamalar. Saling antara keparakan rumah bertetangga, walaupun tetangga kita bukan orang Islam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau balik kambing, kalau maulah mulai, ya Aisyah banyak ke kuahnya, kalau kambingnya ada banyak, kalau iwaknya ada banyak, kuahnya barang banyak ke, supaya kita tahu bagaimana para rumah. Allahu Akbar. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi mengatakan yang paling penting at-tabassum sadaqatun. Takurihing itu adalah sedekah. Ibadah yang paling penting, maka paling nyaman pulang, yaitu takore. Bisa lah biar takore. Bisa lah. Angkat bisa belajarin lah. Kurang pangoleh ingat lebihan dia kan yang emas buas. Dia kan emas. Dia hirang orang. Tapi pangoleh ingat bujur hirang si murid panji. Bujur hirang tapi di dalamnya nasi. Jadi orangnya yang lagi hirang aja. Pangolehnya bagus, jadi bujur. Si Allah tuh orangnya bujur hirang pangolehnya manis banget. Namun aku juga si anak yang mau ambil minanto lah. Bungas daripada orangnya putih kuning mata gelap kuning tabel bulu mata lantik hidung mancung tapi orangnya barang utang. Bisa disikat kalau dia kayak tampil di lumuk. Barang utang itu ada baik dia lakas Tuhan. Lakas. Kurang barang utang itu lakas Tuhan. Kurang pangolihingan awet mau. Kita tahu lah ulang. Jangan dikisah. Umur 17 tahun. Bisanya. Janggut putih pada 17 tahun. Pedusta. Ya Allah. Maka kita boleh pedusta. 17 tahun itu tambahi 40-an lebih. Nang jelas orang katujuh pangurihing itu dengan gembira. Sunnah Nabi pangurihing itu sedekah. Karena apa? Karena coba aja kita. Kalau kita bahasa lisan melawan seseorang, kita pangurihing orang senang. Orang senang itu menggembirakan hati orang itu ibadah. Kita kalau seluruh menggembirakan hati orang itu ibadah. Jangan menyakiti hati orang. Bangun orang itu. Udah buah ada emas paramutan pulang. Wow, udah ada bunga sekarang utang pulang kayak Bang Boy terlalu ingat lah. Tabas, itu akhlak Nabi. Banyak akhlak Rasulullah yang patut kita lihat. Nah kemudian ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada kita meniru akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita
Yang kedua kata Nabi, man ahabba syai'an kasura min dzikri. Barang siapa mencintai sesuatu pasti banyak menyambat lawan sesuatu itu. Bujurlah. Kita cinta lawan seseorang, pian tuh cinta lawan seseorang pasti rancak kesambat. Bujurlah. Dia napa-napa. Nur Hayati ya. Tajuk-tajuk kesambat Nur Hayati. Sekalinya apa? Udah satu di hatinya sudah ada Nur Hayati. Lagunya Nur Hayati, lagunya. Makanya biar hati-hati. Nang tentang kalapasan nang apa, jangan tentang salah-salah cinta. Maksudnya sampai tadi abahnya. Allahu Akbar. Man ahabba syai'an kasura min dzikrihi. Amun kita cinta kepada sesuatu pasti banyak menyambat sesuatu itu. Ulun minta maaf kalau dia berada ada di kampung orang nak tujuh mahunjun. Tapi mana-mana pandai mahunjun. Jelas. Ada orang angkat tujuh bakabun, di mana duduk pasti pandai bakabun. Ya. Lawan manusia kayaknya juga. Cinta lawan siapa? Di mana duduk kesambat. Nah kalau kita cinta lawan Nabi Muhammad, maka kita ketujuh menyambat Nabi Muhammad. Di mana-mana ada sambat karena Nabi Muhammad. Cuma menyambat Nabi Muhammad itu karena Muhammad ada. Kita dengan cara bahasa Allah. Ketujuh membaca burda, ketujuh membaca hafsi, ketujuh bersalawat, ketujuh membaca bajahin dan sebagainya. Itu tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai bibinian tuh ayun anak aja bersalawatnya. Itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bangkit nak, bibinian di bencing di sini, di Menggulahu. Kita ini mah ayun anak tuh ambil hamil udang. Ya Allah. Masih ayun anak lagu dangdut. Apa kan lagunya? Lagu Ilmi Sumaisi. Ada basah. Lagunya. Jadi kenapa mah basah? Menyanyikan anak lagu dangdut. Jangan juga kita ampihan sudah ampihan supaya yang pertama kita berpahala anak mudah jadi anak yang soleh. Generasi kita generasi yang bagus. Coba salawat. Ayo anak. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah matanya sudah bering kalah matanya sudah ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min buring tuh anak sudah anak buring, ayo kita lagi nampak lagi ya Allah juga mau besar hanya buring oh pikiran besar nyanyiakan salawat ibu-ibu sabuting dihafal-hafal dulu buring salawat gasan ma ayun anak gasan ma gasan nang bang anak bangsa
sambil bersalawat. Insya Allah anak bermasak bersalawat. Insya Allah nasinya berberkah. Anak pintar-pintar, laki sayang bersalawat. Menjejah baras sambil bersalawat. Jangan semua menjejah baras sambil berkami. Ujung kayak nasinya setraktor. Sampai bersalawat. Bersalawat. Innal habibal Mustafa beheri, ulun ingat beheri nang Tuhan. Goreng-goreng anakku goreng. Amun ganal anak laki. Allah ya Karim. Ada serang dinyanyian yang ganal di sebelah seorang aja. Adul jadi lagu menyanyikan anak kamang walau orang sanja bisa dengarkan. Kalau nyanyikanlah, nah dengarkan. Itu malah jadi anak kada bagus. Kamang walau orang sanja diputik tunggal kakian. Amun si Allah orang sudah mulai hari ini sebagai kita kepada Nabi Muhammad banyak mengucap salawat. Yang di kampung ini alhamdulillah nih menjadi Pak Camat tadi bakal ini nguruhan kita di sini. Nah, alat menamar yang menambah terbang, wah luar biasa alhamdulillah. Hanya menambah tabakan terbangnya. Ulun mencobakan tadi, ulun bersiir. Awak ada punya mengiringi ulun bersiir. Ternyata alhamdulillah awak mengiringakan ulun mau membaca syair. Berarti luar biasa di sini sudah. Akhirnya sudah ada kelompok maulid yang sudah kawak ditampilkan di mana-mana. Biar orang yang mau nyaru kemana-mana karena hampune. Biar kalau sudah tampil di mana-mana, buktinya bagus. Nah, makanya bibinian, lelakian, nang tukang anom, belajaran karena maulid, belajaran karena apa ngarannya baca salawat supaya kita jangan ada lagi pemandangan lagu-lagu nang kada bagus, tapi lagunya lagu salawat. Barangkali yang bisa sampaikan banyak-banyak minta maaf, minta ampun, minta ridha, minta halal. Nah, karena ulun malam ini habis maghrib ada acara lagi ulun di kampung. Habis isya ada lagi acara. Jadi oleh karena itu ulun sampai di sini aja. Insyaallah jam-jam 1 atau jam-jam 2 ulun kena sudah minta pamit untuk izin dalam perjalanan. Ulun hadap mulai ke kampung ulun ke Badabai. Sudah semalaman ke pertemuan bini. Mana kau pulang ketawaan? Gusti Allah. Ada beres Allah. Sama lama sudah kasih pertemuan betul Allah. Hanya pulang malam ini karena malam Sabtu. Hari Sabtu ini tinggal akan pulang 2 malam pulang. Apa itu izin? 2 malam pulang. Ada pertemuan ini. Allah maka awak ibu aja ini pada pertemuan. Nah ke sini bapak-bapak ibu sekalian, ulun mohon maaf kalau seandainya di dalam ceramah ulun pada hari ini banyak kejanggalan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati pihak barat. Wabil khusus kepada aparatur pemerintah yang ada pada hari ini, baik Pak Kapolres, Pak Camat, Pak Pembakalnya, dan kepada para ulama-ulama yang hadir pada hari
selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Nah, maka mudah-mudahan berkat membacakan maulid, berkat dibacakannya maulid di tempat ini pada hari ini, mudah-mudahan masyarakat kita masyarakat yang damai, masyarakat yang makmur, masyarakat yang sukses. Amin. Diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah kepada masyarakat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ampun maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian tadi